Bisa dimulai? Iya Pak, bisa dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkanlah untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi eh, KUPA. Ya, KUPA ini di mana kita belajar mengenai undang-undang perpajakan yang awal. Jadi kita isinya KUP itu apa aja mulai awal sampai nanti ada batasnya sampai dengan ketetapan pajak. Jadi sampai itu nanti untuk ketetapan pajak, penagihan dan seterusnya, keberatan dan sampai ke belakang sampai akhir KUP itu nanti akan dipelajari di KUP B. Eh, Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Ini nama saya, bisa kelihatan ya? Bisa Pak, kelihatan. Ya, ini nama saya Epi Rahman. Saya lahir di Lumajang tahun 1975, tanggal 22 Februari. Alamat saya, domisili saya sekarang di perumahan Pondok Permata Suci, Manyar Gresik. Ini kontak person saya, silakan Anda simpan. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan, bisa lewat WA, nggak masalah. Nah, saat ini saya bekerja di KPP Pratama Jakarta Gambir 3. Nah, ini riwayat pekerjaan saya. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 96, sudah cukup lama sekali. 96 sampai 2003 saya di KPP Pamekasan, Madura. Kemudian 2003-2006 saya di Surabaya, di KPP Surabaya Genteng, di Jalan Kayun. Kemudian 2006-2007 saya dipindah ke Kanwil di Jagir. Ini sudah di Jagir kantornya, waktu itu masih baru. Kemudian masih di tempat yang sama, saya di KPP Maje Surabaya. Ini saya sampai tahun 2012 menangani perusahaan-perusahaan besar di Surabaya. Saya sebagai AR di sini. Kemudian 2012-2015 saya pindah ke Surabaya Kerembangan. Di situ banyak menangani masalah perpajakan, kepelabuhanan dan sebagainya. Ketemu juga dengan selanjutnya dipindah ke sebelahnya. Itu satu kantor di Indrapura, satu gedung dengan di KPP Surabaya Pratama Surabaya Pabencantikan. Kemudian 2019 kemarin per Oktober saya dipindah ke KPP Pratama Jakarta Gambir 3. Kemudian untuk riwayat mengajar, saya pernah mengajar di Universitas Madura, kemudian pernah mengajar juga di Brevet STIE Perbana Surabaya, kemudian yang paling lama ini saya di D3 Perpajakan Universitas Airlangga, itu sampai dengan saya pindah kemarin, saya baru berhenti. Kemudian saya diminta juga untuk ngajar di Brevet IAI Surabaya, tapi sebentar. Kemudian di Ciputra ini saya sudah mungkin 3 atau 4 kali, saya kurang lupa sudah 3 atau 4 kali ngajar di Brevet Universitas Ciputra ini. Dipercaya untuk ngajar, kemarin awalnya KUPB, kemudian ke KUPA. Nah, ini lewat mengajar saya. Nah, sampai sekarang saya masih di KPP Pratama Jakarta Gambir 3. Itu pengalaman mengajar saya. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di luar masalah yang berkaitan dengan yang penting perpajakan ya, berkaitan dengan perpajakan nanti di luar jam kerja, di luar waktu ini silakan nggak apa-apa. Barangkali ada konsultasi dan sebagainya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti saya minta waktu untuk mendiskusikan dengan teman-teman semuanya, nggak masalah. Oke, kita mulai selanjutnya. Uh,
Kita mau mulai mengenai pengantar ya, pengantar tentang hukum pajak. Sebelum kita menginjak ke AOP, kita lihat dulu, kita refresh dulu sebentar untuk tentang pengertian pajak. Di bukunya Rohmat Samitra itu diajarkan mengenai pengertian pajak. Jadi pajak itu apa? Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara dengan berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan. Kemudian tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Jadi kalau kita membayar pajak itu kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang langsung kita terima, tapi ada prosesnya, ya. Digunakan untuk pengeluaran umum. Jadi uang pajak itu digunakan untuk kepentingan umum. Jadi dikumpulkan di negara, nanti didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran ke kementerian-kementerian dan digunakan untuk kegiatan pengeluaran umum. Kemudian dari situ disempurnakan adalah pajak itu adalah didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi atau investment. Jadi kalau ada lebihnya, uang rakyat itu digunakan untuk public saving, jadi digunakan untuk membiayai public investment. Menurut Profesor Dr. PJA Andriani, ya hampir sama, itu juga iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pengertian dapat dipaksakan ini adalah menggunakan undang-undang, ya, menggunakan undang-undang, diatur dengan undang-undang. Nah ini bagaimana cara membayarnya menurut Profesor Andriani adalah terutang oleh wajib pajak yang membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi menggunakan aturan-aturan cara membayarnya. Tidak mendapatkan prestasi langsung atau tidak mendapatkan prestasi kembali. Kemudian digunakan untuk biaya pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi hampir mirip dengan Profesor Rohmat Samitra, PJA Andriani ini menekankan pada aturan-aturan. Kemudian di bukunya DSI Jaya Diningrat itu juga menyampaikan pengertian mengenai pajak itu adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan. Jadi menurut SI Jaya Diningrat ini lebih menekankan kepada prosesnya, ya, lebih menekankan pada prosesnya, bagaimana kenapa harus mengeluarkan pajak dan sebagainya. Yang lainnya sama pengertiannya dengan peraturan, kemudian tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Mr. Dr. N.G. Friedman, itu dia menekankan kepada prestasi yang dipaksakan sepihak, ya, dalam hal ini negara. Ya. Kemudian oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan secara umum. Jadi terutang kepada pemerintah, jadi harus membayar kepada pemerintah tanpa adanya kontraprestasi atau imbalan. Jadi tidak mendapatkan imbalan langsung, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Jadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Dari sini dapat disimpulkan, ya, dari pendapat-pendapat itu, dari ahli-ahli itu disimpulkan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi kalau kita bicara pajak, kita bicara tentang aturan, ya.
tidak ada pajak yang tidak menggunakan aturan, ya. Kalau tidak menggunakan aturan itu bukan pajak, berarti pungutan liar, ya, pungli. Sifatnya dapat dipaksakan, artinya setiap pelanggaran atas aturan perpajakan akan dikenakan sanksi. Ini menekankan kepada sanksi. Jadi dapat dipaksakan ini sesuai dengan undang-undang. Jadi apa yang ditentukan oleh undang-undang, ya itu yang harus dijalankan. Dan atas pelanggaran ada pengenaan sanksi, baik itu sanksi bunga, denda, kemudian kalau misalkan ada di pasal 36, 39 itu sanksi yang disengaja atau tidak sengaja yang berefek kepada pidana, ya, pidana. Kemudian tidak ada timbal balik secara langsung, ya, atau kontra prestasi. Jadi kalau kita membayar pajak, kita tidak bisa mengharapkan langsung sesuatu yang bisa kita terima, tapi akan melalui proses. Nanti bisa jadi melalui jalan, melalui pemberian kesejahteraan yang lainnya. Jadi negara yang mengelola nanti digunakan untuk kepentingan umum. Jadi kita menikmatinya itu tidak secara langsung kalau kita membeli barang, ya. Jadi kita bayar, kita dapat barangnya. Itu pengertian dari tidak ada timbal balik secara langsung. Kemudian pajak harus dipungut oleh pemerintah, tidak boleh swasta, ya. Jadi yang memungut pajak ini adalah negara, ya. Negara ini ada berapa proses, ya, mengenai bagaimana cara pemungutan. Kalau kita bicara di Amerika, pajak ini berdiri sendiri, tapi masih di bawah pemerintah. Cuman aturannya tidak di bawah kementerian. Mereka berdiri sendiri, mengelola keuangan sendiri. Nanti juga dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang pemerintahan, IRS. Kemudian di Indonesia masih di bawah kementerian. Jadi pajak ini masih dalam bentuk direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Jadi semuanya disatukan di Kementerian Keuangan. Nah, nanti di Kementerian Keuangan itu ada direktorat-direktorat yang mengelola uang pajak ini. Ya, misalkan Direktorat Jenderal Anggaran dan sebagainya yang akan mendistribusikan ke kementerian-kementerian yang lainnya. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan kementerian yang lainnya itu yang mengatur porsinya adalah Kementerian Keuangan. Jadi pajak masih di bawah Kementerian Keuangan kalau di Indonesia. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah bila hasilnya surplus dipakai untuk public investment. Jadi diinvestasikan ke masyarakat juga. Jadi dikembalikan ke masyarakat juga. Nah, ini jadi pengeluaran pemerintah ini kan misalkan dikumpulkan tahun 2020 ini ya, nanti baru dipakai tahun 2021. Jadi kita tidak bisa menggunakan menerima seperti nomor 3 tadi, tidak ada timbal baliknya secara langsung. Kita masih menunggu itu nanti dijadikan apa, dijadikan jalan, dijadikan fasilitas-fasilitas rumah sakit dan sebagainya itu melalui dana dari pajak ini. Jadi pemerintah memiliki sumber-sumber. Sebenarnya pajak ini adalah sebagian saja, ya. Pajak ini adalah sumber yang sebagian dari pemerintah. Banyak sumber-sumber yang dimiliki pemerintah, tapi salah satunya adalah dari pajak yang disatukan di Kementerian Keuangan. Fungsi pajak kalau kita lihat ada dua ya, fungsi penerimaan budgeter, ya. Itu dalam fungsi ini pajak merupakan dananya diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Jadi fungsi budgeter ini fungsinya adalah untuk sumber dana, ya, bagaimana pemerintah mengeluarkan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur, fungsi reguler. Ya. Dalam fungsi ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Jadi uang pajak ini pemerintah yang mengatur
kemana nih uangnya ini mau didistribusikan, kepentingan yang mana ini yang didahulukan. Kalau sekarang kita lihat pemerintah lebih mementingkan untuk penanganan masalah pandemi COVID ya. Jadi di situ lebih diperbanyak anggarannya, porsinya diperbanyak, dirubah semuanya di kementerian-kementerian yang lain yang seharusnya menerima ini dikurangi, dan dialihkan semuanya anggarannya ke situ. Baik juga anggaran-anggaran yang lainnya ditekankan mana yang lebih penting. Nah itu fungsi pajak digunakan untuk mengatur ya, mengatur kebijakan di bidang ekonomi sosial. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat dengan aturan-aturan perpajakan bagaimana perekonomian itu bisa jalan. Jadi bagaimana pemerintah mengatur misalkan tarif ya, misalkan tarif bagaimana kita bicara misalkan tarif ekspor. Kalau kita ekspor kan 0%. Nah, itu untuk meningkatkan daya saing ya, tidak ada PPN 0%. Kemudian atas pembelian dikembalikan ya melalui restitusi. Nah, itu juga sebenarnya adalah mengatur bagaimana perusahaan ini bisa bersaing nanti di pasar luar negeri. Nah, ini salah satu juga fungsi dari reguler. Ya, ini fungsi pajak. Nah, ini fungsi penerimaan sebagai budgeter adalah sumber dana untuk pengeluaran pemerintah, jelas ya tadi ya. Letak fungsi penerimaan ada di sektor publik. Ya, jadi fungsinya adalah dia di sektor publiknya. Pajak adalah merupakan suatu alat sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi fungsi pertamanya memang bagaimana negara punya pendapatan, nah nanti digunakan untuk pengeluaran-pengeluarannya ya. Kita contohkan sederhana, kalau rumah tangga bagaimana seorang kepala keluarga bekerja ya, nanti digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran dari keluarganya itu apa aja. Nah, semacam itu. Jadi fungsinya sebenarnya adalah kalau kita lihat adalah untuk digunakan untuk membiayai ya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu rutin dan pembangunan. Kemudian ada fungsi mengatur. Mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Nah, ini dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Ini salah satu contohnya ya, agar konsumsi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian juga untuk barang mewah, rokok, dan lain-lain. Kalau saya tadi mencontohkan bagaimana pemerintah mengatur tarif ya, nah, itu juga salah satu kebijakan. Jadi bagaimana mendorong ekonomi masyarakat atau perusahaan-perusahaan bisa maju, bisa lebih terhadap pajak ini bisa nggak terlalu besar, dan bagaimana menggunakan tarif yang mulai tahun depan itu dari 25% menjadi 22% dan seterusnya. Kemudian diatur juga bagaimana sih cara mudah membayar pajak biar nggak ribet dan sebagainya. Ada namanya yang kita kenal sebagai pajak yang final, ya kan. Nah itu sebenarnya untuk mempermudah bagaimana masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di bidang ekonominya itu lebih lancar, khususnya perusahaan maupun pelaku usaha. Nah, itu dua fungsi. Kemudian ada lagi kebijakan ya yang lainnya, fungsi tidak langsung, yaitu menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor produktif. Jadi bagaimana pajak ini nanti digunakan untuk sektor-sektor yang produktif. Sama seperti yang kita lihat sekarang ini, dana pajak digunakan untuk, misalkan ya kalau sekarang ada subsidi ya untuk karyawan di bawah, penghasilannya di bawah 5 juta. Itu kan juga sebenarnya untuk bagaimana nanti ekonomi itu bisa terus berjalan. Kemudian mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau yang mubazir.
dalam berbagai bentuk ya. Jadi digunakan untuk yang sebenarnya yang penting-penting aja. Jadi yang nggak penting nanti ditunda dulu ya, ditunda dulu, digunakan untuk mana yang lebih dahulu yang lebih penting. Itu yang kebijakan fiskal yang tidak langsung. Kemudian apa yang membedakan pajak ya, dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara dengan pungutan lainnya. Kalau retribusi ya, itu ada hubungan langsung dengan kembalinya prestasi ya, kontra prestasi secara langsung. Misalkan retribusi pasar ya, itu kita kan semacam sewa menempati lahan yang disediakan untuk pasar. Kemudian parkir itu kan juga sama. Itu retribusi ya, sifatnya retribusi. Jadi kita menerima langsung. Contohnya ini dicontohkan, uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan, karcis masuk tol dan sebagainya itu sebenarnya retribusi ya. Jadi kita menerima langsung nih manfaatnya. Jadi kalau kita mau parkir ya kita bayar, kalau kita mau masuk tol ya kita harus bayar. Itu retribusi. Nah, biasanya retribusi ini diatur di daerah ya. Jadi yang ini merupakan pendapatan daerah biasanya. Dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi retribusi ini biasanya memang uangnya itu masuk ke kas daerah, bukan kas negara. Ini di situ dijelaskan bahwa di pasal 18 tahun 97 tentang retribusi, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ya, jadi izin dan sebagainya, tergantung daerahnya. Bagaimana daerah menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi untuk meningkatkan APBD-nya. Atau menggunakan APBD-nya, mengumpulkan APBD ya dari sini ya, selain untuk ada pendapatan lain khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah tadi ya, untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi memang digunakan untuk mengelola daerah ya. Jadi bagaimana kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan langsung tadi, yang menerima langsung tadi. Pengertian sumbangan. Nah, ada lagi dalam bentuk sumbangan. Kalau dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang atau badan yang menikmati kontraprestasi secara langsung. Misalkan kita tadi ya memanfaatkan jalan tol, kita harus bayar. Nah, bagaimana dengan sumbangan? Maka sumbangan adalah orang pribadi atau badan yang merasakan imbalan atau manfaat langsung. Jadi kalau sumbangan itu kita nyumbang diberikan ke orang atau badan untuk memanfaatkan. Jadi tidak harus yang memanfaatkan itu yang menyumbang, justru yang memanfaatkan adalah yang disumbang. Ini yang pengertian sumbangan. Jadi sumbangan untuk bencana alam dan pengungsi. Nah, itu sebenarnya juga pungutan sebenarnya ya, dikatakan sebagai pungutan juga. Cuman sifatnya dalam bentuk sumbangan, sifatnya dalam bentuk retribusi. Nah, kedudukan hukum pajak bagaimana dalam hal ini dengan banyaknya tadi pungutan-pungutan tadi, hukum pajak ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang di pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, di situ dijelaskan pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan pajak tapi tidak ada undang-undangnya, ya berarti bukan pajak. Ya. Jadi peraturan-peraturan perpajakan, baik itu mulai peraturan di bawahnya, peraturan dari Kementerian Keuangan, peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak, itu semuanya bermuara dari satu tempat, yaitu undang-undang. Jadi harus ada undang-undangnya dulu. Entah itu undang-undang KUP, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN, semuanya muaranya di situ. Nanti baru turun aturan-aturan pelaksanaannya, bermacam-macam aturan. Termasuk misalkan peraturan pemerintah, PP 23, pengenaan PPh final 0,5%, itu kan juga muaranya ke undang-undang perpajakan juga dasarnya. Jadi
PPh pasal 4 ayat 2 final, ya itu muaranya di situ. Semuanya harus segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan undang-undang melalui persetujuan DPR. Jadi semuanya itu hukum pajak pasti akan bermuara ke undang-undang. Nah, yang utama adalah Undang-Undang Dasar 45 ini yang sebagai dasar utamanya. Jadi kalau kita bicara pajak sebenarnya itu sudah diatur dengan undang-undang. Nah, bagaimana undang-undang ini bisa dilaksanakan dengan masyarakat? Undang-undang ini sebenarnya setiap undang-undang itu pasti ada di kata-kata akhirnya ketika diundangkan dengan peraturan negara itu masyarakat dianggap sudah membaca semuanya, ya. Jadi jangan sampai ada alasan, oh saya nggak ngerti undang-undangnya. Nah itu karena apa? Undang-undang pajak itu bukan undang-undang pajak, semua undang-undang itu masyarakat itu ketika dikatakan undang-undang itu masyarakat sudah harus tahu, ya sudah dianggap tahu karena apa? Diundangkan dengan lembaran negara. Nah di kata-kata terakhirnya itu pasti ada kata-katanya. Masyarakat dianggap mengetahuinya. Nah itu sebuah pelajaran yang harus kita pelajari bersama bahwa kalau kita bicara undang-undang kita harus tahu, ya baik itu undang-undang lalu lintas, undang-undang pajak dan undang-undang apa saja itu jangan sampai bilang saya tidak ngerti undang-undangnya, ya ketika berhadapan dengan kasus apapun saya nggak ngerti undang-undangnya, jangan. Jadi masyarakat itu dianggap sudah mengetahui. Ini bagian pelajaran dari kita bahwa kita itu harus tahu memang semua undang-undang, ya minimal membaca, ya minimal membaca dan tahu. Banyak sekali, ya memang banyak undang-undang itu banyak, ya undang-undang lalu lintas itu ada pasal-pasalnya, KUHP, hukum pidana dan sebagainya itu juga pasalnya ratusan. Tapi kita harus tahu, ya minimal tahu oh ini masalah ini masalah ini. Jadi itu pengertian dari undang-undang. Kita kembali lagi ya ke undang-undang pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, ya. Jadi hukum pajak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas di mana memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ya, jadi kaitannya tentang pengadilan pajak ini awalnya juga dari undang-undang dari hukum pajak juga, ya sama-sama disejajarkan. Ada undang-undang tentang penagihan, ada undang-undang tentang bea matre, itu semua sejajar semuanya. Nah itu ruang lingkupnya luas, ya bisa pidana, bisa ke peradilan dan sebagainya. Nah, termasuk di sini dijelaskan bahwa memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Kemudian di hukum pajak itu juga ada unsur hukum perdata, ya seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak dan lain-lainnya itu juga diatur di situ. Termasuk di situ mengatur tarifnya, ya bagaimana penyerahan dan sebagainya, apa yang dikatakan dengan penyerahan ya secara undang-undang PPN, ya apa yang dikatakan penghasilan, ya itu kan sebenarnya perdata, ya hukum perdata. Nah biasa dalam undang-undang apapun selalu ada yang dikatakan sebagai perlawanan, ya perlawanan artinya tidak ada masyarakat yang menyukai hukum, ya karena itu kan sifatnya diatur. Tidak ada orang yang pada dasarnya mau diatur, ya itu sifat dasar manusia. Nah tapi perlawanan terhadap pajak ini bisa macam-macam juga, ya jadi orang itu berusaha untuk melawan, apalagi pajak, ya apalagi pajak itu yang tadi sifatnya kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung ini, ya kita dapat imbalan secara langsung. Nah itu pasti ada aja, ya perlawanan terhadap pajak itu. Nah ini juga sudah didefinisikan.
Ada perlawanan yang sifatnya pasif dan ada perlawanan yang sifatnya aktif. Yang pasif itu gimana? Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak berhubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara. Ya. Nah, kalau ekonominya negaranya itu berat, ya pasti akan susah memungut pajak. Seperti sekarang ini, ya mau nggak mau mikir, ya kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan pasti akan mikir ini, wah saya harus bayar pajak nih, bagaimana nih, saya harus bayar pasal 25. Ya. Makanya negara berusaha untuk supaya, nah itu ada kecenderungan nggak usah bayar dulu nggak apa-apa lah didenda, ya nggak apa-apa lah didenda, gitu, sebagainya. Itu sebenarnya karena memang di dalam perusahaan itu memang sangat sulit, ya kita memahami itu, tapi kita tidak bisa mengakui karena secara undang-undang itu kan melanggar, ya. Kemudian perkembangan intelektual dan moral penduduk, ya kalau penduduknya sudah maju, pasti dia akan tingkat kesadaran perpajakannya akan tinggi, ya. Indonesia masih di level menengah lah, di level menengah. Ada masyarakat yang paham pajak, ya mereka dengan serta-merta, dengan sukarela akan melakukan pembayaran pajak. Ya. Nah ini kalau kita bicara intelektual, kita bicara tidak bisa di ini ya, tidak bisa